Salam Bapak Ibu dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf A. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024. Terambil dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 3 ditambah dengan ayat 13 sampai 24 dan epistel dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 13 sampai 18. Dikatakan topik atau tema kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Habel gaun ni Jehovah di bagasan sude nati nopana. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 35 adalah kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Khotbah kita dari ayat 1 sampai 3 dan ayat 13 sampai 24. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanubar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024 dihubungkan dengan topik minggu kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Saudara, khotbah kita Mazmur 104 ini menggambarkan betapa kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Sebagaimana topik minggu kita ini, penulis Mazmur 104 ini sangat-sangat mengagumi kuasa dan kehebatan Tuhan sebagai pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Bahkan Allah itu tidak hanya sebatas mencipta alam semesta dan segala isinya. Justru Dialah yang juga menata, mengatur, memberi kehidupan bagi semua makhluk-makhluk, dan bahkan yang memeliharanya sejak awal penciptaan hingga sekarang dan dalam segala waktu dan kondisi. Semua ciptaan Allah itu memiliki keunikan dan
dan peran masing-masing sangat berbeda satu dengan lainnya. Peran dan fungsi masing-masing ciptaan itu dilakonkannya sesuai dengan maksud dan rencana Allah penciptanya. Segala sesuatunya tidak berdiri sendiri dan tidak hidup sesuai dengan keinginannya. Tetapi Sang Penciptalah yang mengetahui dan yang mengatur kehidupan ciptaan itu dan menjadi kebaikan bagi seluruh ciptaan itu. Semua itu membuat ciptaan-ciptaan Tuhan itu mulai dari yang terkecil sekali hingga yang paling besar sangat indah dan sangat menakjubkan. Saudara, keindahan dan keteraturan alam semesta ciptaan Tuhan ini melahirkan rasa kagum dari penulis Mazmur ini, sehingga membangkitkan rasa syukur, pujian kepada kemahakuasaan Sang Tuhan Pencipta. Itulah yang dituangkan pemazmur pada permulaan Mazmur ini, yakni ayat 1-3. Pemazmur sangat-sangat mensyukuri perbuatan Allah yang maha ajaib ini. Pemazmur mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Dalam bentuk himne atau nyanyian pujian, pemazmur menggambarkan kemahabesaran Allah itu dengan berbagai-bagai ilustrasi, ungkapan, dan gambaran yang sangat-sangat spesial. Pada ayat 1-3, pemazmur menggambarkan keberadaan Allah dalam bahasa dan ungkapannya sendiri. Bahkan Allah itu disebutkan di sana berpakaian keagungan dan semarak. Ayat 1. Allah itu berselimutkan terang seperti kain. Dialah yang membentangkan langit. Ayat 2. Dialah yang mendirikan kamar-kamar lotek di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan yang bergerak di atas sayap angin. Ayat 3. Dan kalau kita teruskan pada ayat selanjutnya, tidak ikut dalam nats khotbah kita. Allah itu membuat angin menjadi pesuruhnya dan api menjadi pelayan-pelayannya. Ayat 4. Tuhanlah yang mendasarkan bumi hingga tak goyah. Ayat 5. Dan air pun taat pada suara hardikannya. Ayat 7 dan 8. Saudara, pada bagian berikutnya, ayat 10-18, pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan Sang Pemelihara segala yang diciptakannya itu memberi kebutuhan dari semua makhluk, mulai dari makhluk yang kecil hingga besar, termasuk manusia. Anugerah Tuhanlah yang membuat manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu mempunyai kehidupan. Menurut pemazmur, Tuhan menciptakan segala sesuatu dalam kerangka punya keterkaitan yang satu dengan yang lain. Semua ciptaan memiliki keterkaitan, keterikatan, dan keterhubungan satu sama lain. Mata air yang keluar dari lembah, dia mengalir ke tempat lain untuk memberi minum segala binatang. Keledai hutan, burung di udara, bahkan gunung-gunung, bumi pun kenyang. Ayat 10-13. Tuhan menumbuhkan rumput dari tanah untuk makanan hewan. Tumbuh-tumbuhan, anggur keluar dari alam menjadi makanan dan minuman bagi manusia. Ayat 14-15. Berbagai-bagai pohon tumbuh menjadi rumah bagi burung. Pegunungan sebagai rumah bagi kambing, dan bukit-bukit batu menjadi rumah tempat perlindungan bagi pelanduk. Ayat 16-18. Nah, pemazmur mempercayai Bapak Ibu bahwa melalui alam ciptaan ini Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, termasuk bagi manusia, yakni makanan, minuman, hasil bumi, hasil pohon, dan lain-lain. Nah, seterusnya pada ayat 19-23, sekarang pemazmur menyebutkan matahari dan bulan. Nah, apa fungsi dan tanggung jawab kedua benda langit ini? Kedua benda angkasa ini, yakni matahari dan bulan, bukan hanya sekedar berfungsi sebagai benda penerang, yakni bulan pada malam hari dan matahari pada siang hari. Ketika tiba malam hari, maka binatang-binatang hutan seperti singa-singa muda keluar mengaum-aum, mencari mangsa, dan menuntut makanannya dari Allah.
Dan ketika matahari terbit lagi, binatang-binatang itu berkumpul dan berbaring di tempat perteduhannya. Tetapi sebaliknya, di saat itulah manusia pun keluar ke tempat pekerjaannya, mulai pergi ke tempat usahanya, bekerja, berkarya, sampai tiba petang hari dan malam hari tidur lagi. Jadi keduanya benda penerang, yaitu matahari dan bulan, itu merupakan penentu waktu, penentu jam kerja. Pada ayat 24, atas semuanya itu pemazmur meresponi karya ciptaan Allah yang begitu indah dan sangat-sangat mengagumkan itu. Pemazmur mengatakan, betapa banyak perbuatanmu ya Allah. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Saudara, bagi pemazmur, Tuhan itu yang adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya, dialah juga pemberi kehidupan sejak awal. Kehidupan yang saya maksudkan di sini bukan hanya sekedar nafas, nyawa, hosa, tetapi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup itu. Tuhan itu adalah Allah yang maha besar, pencipta yang ajaib, yang tidak pernah kehabisan ide atau kreativitas dalam menata ciptaannya. Semua ciptanya memiliki keunikan, memiliki kelebihan masing-masing yang sangat-sangat menakjubkan. Nah, atas dasar semua ide yang dicetuskan oleh penulis Mazmur pasal 104 ini, maka ditetapkanlah topik minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024, yaitu kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024. Dihubungkan dengan topik minggu kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, pujilah Tuhan lewat seluruh totalitas hidup kita. Saudara, inilah kesaksian pemazmur di permulaan Mazmur 104 pada ayat 1 ini. Di sana ditulis, pujilah Tuhan hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Dan tentu saja bukan hanya pemazmur yang tergerak untuk memuji Tuhan toh, bahkan kita pembaca Mazmur ini juga saat ini terdorong untuk memuji Tuhan. Adapun yang mendorong pemazmur tergerak memuji Tuhan karena Tuhan Allah bagi pemazmur adalah Tuhan Allah yang tidak pernah lalai dalam menjaga, dalam memelihara ciptaannya. Inilah wujud penampakan kasih Allah bagi ciptaannya. Pemeliharaan Allah meliputi adanya usaha Allah mengurus, merawat, menata, dan mengembangkan apa yang diciptakannya itu. Dan semua itu berlangsung sejak penciptaan hingga sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Artinya apa? Pemeliharaan Tuhan berlangsung selama-lamanya. Nah, selain memelihara, merawat, dan menata alam ciptaannya itu dengan baik, Tuhan juga telah menempatkan dan mengatur pergerakan setiap elemen bumi ini secara ajaib, takjub dalam bahasa Latin, miraculum dalam bahasa Inggris, miraculous. Mulai dari makhluk-makhluk terkecil sekalipun hingga gunung-gunung tinggi, ayat 18. Dan makhluk-makhluk besar pun seperti singa-singa, ayat 21. Lihat misalnya kecoa, binatang atau makhluk kecil yang paling sering kita temui sehari-hari. Semua kita kenal kecoa kan? Kita tahu makanannya adalah kotoran dan tinggalnya di tempat-tempat yang jorok. Tetapi Tuhan mendandani kecoa itu dengan jas kulit coklat panjang dan licin, mengkilap lagi. Sehingga walaupun kecoa itu selalu berada di tempat kotor, dia selalu kelihatan lebih mengkilap daripada makhluk-makhluk lain toh. Nah, dari situ kita lihat betapa kreativitas Tuhan itu luar biasa, tidak terpahami, sulit sekali terpikirkan oleh manusia. Nah, kalau kita lihat alam semesta ini, mulai dari pemandangan alam, gunung-gunung yang tinggi munculnya sinar-sinar pelangi yang indah, begitu mempesona sekali toh. Dan banyak lagi fenomena, mungkin kejadian-kejadian seperti supernatural yang tidak bisa terjelaskan oleh logika manusia sampai membuat kita takjub, kagum.
Nah, saudara, semua ciptaan Allah yang menimbulkan rasa kagum dan takjub kita itu seharusnya lah mendorong kita meresponi keagungan Tuhan itu. Jika burung-burung memuji Tuhan dalam kicauannya, bunga-bunga bermekaran dengan indah untuk menunjukkan keagungan kuasa Tuhan yang menurut bahasa teologisnya yang diberikan oleh Johannes Calvin, semua itu disebut Theatron Gloriae Dei. Teatron, teater, panggung raksasa untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Itu semua alam semesta ini dan isinya. Nah, sekarang bagaimana sikap kita meresponi keagungan ciptaan Tuhan itu? Biarlah hidup kita, pengetahuan yang ada pada kita ini, Bapak Ibu, talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, bahkan karya-karya yang dapat kita lakukan, harta kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semuanya itu hendaknya menyatakan kuasa, hikmat, dan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Pujilah Tuhan lewat seluruh totalitas hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Selain itu, keharmonisan alam semesta ciptaan Tuhan ini juga seharusnya menyadarkan dan mendorong kita agar mengupayakan kehidupan kita bersama-sama, menyatakan keharmonisan. Harus saling isi-mengisi, saling melengkapi, saling membantu semampu kita masing-masing, saling menunjukkan solidaritas, dan harus menjauhkan segala bentuk kesombongan, tinggi hati, dan keangkuhan, Bapak Ibu. Karena apapun yang ada pada kita semua berasal dari Allah sendiri, toh. Dengan perilaku seperti itu kita sudah menunjukkan pujian kebesaran bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran kedua, Tuhan memelihara semua ciptaannya. Jangan ragu, cemas, khawatir akan hidup. Jalani hidupmu dengan berkarya. Saudara, Mazmur 104 ini memberi kita jaminan bahwa Tuhan Allah telah mengatur seluruh kehidupan ciptaannya, sehingga masing-masing kita dan makhluk-makhluk lain itu menjalani kehidupannya menurut jalur kehidupan yang telah diatur, disediakan, dan ditata oleh Tuhan Sang Penciptanya. Rangkaian kesaksian pemazmur pasal 104 pada ayat 13 sampai 19 sungguh-sungguh memberi semangat dan dorongan serta kepastian bahwa Tuhan sudah menata kehidupan ini, terutama dalam memperlengkapi kebutuhannya, sehingga kita tetap bersemangat, tidak khawatir sedikit pun, tidak galau, jangan ragu-ragu, takut, jangan jadi melempem kita, Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan ini. Meski banyak kesulitan, meski banyak tantangan, kadang jatuh, kadang tergelincir, kadang kita harus menghadapi masalah dan sebagainya. Sang Pencipta memberi minum gunung-gunung, Bapak Ibu. Bayangin, bumi kenyang oleh pekerjaan Allah. Alam menumbuhkan rumput-rumput bagi hewan, dan ketika tumbuh-tumbuhan diusahakan oleh manusia, itu juga akan mengeluarkan makanan dari dalam tanah, menghasilkan anggur lagi yang sangat-sangat menyukakan hati manusia, serta makanan yang menyegarkan hati kita. Ayat 13-15. Demikian juga pada ayat 16-24. Sang Pencipta telah mempersiapkan rumah-rumah atau sarang-sarang bagi burung-burung di pohon-pohon sanobar, bukit-bukit batu untuk kambing-kambing hutan. Bahkan binatang buas sekalipun seperti singa sudah ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk mengaum, ada waktu mencari mangsa. Nah, demikian juga manusia sudah ada waktu untuk tidur, ada waktu untuk berkarya, berusaha, bekerja. Wah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, sangat-sangat luar biasa kesaksian pemazmur ini. Kesaksian ini jangan dipahami hanya sekedar ungkapan-ungkapan puitis, teori, dan hanya khayalan semata-mata. Oh, jangan seperti itu. Apalagi jangan ada yang menyebutnya sebagaimana dalam bahasa Batak Toba, kolak kata. Atau lebih kasar lagi, kecek beluang. Oh, hindarkan kata-kata yang seperti itu. Jangan, Bapak Ibu. Ini sangat-sangat realistis yang ditulis dalam Mazmur 104 ini. Tuhan sudah mengatur kehidupan semua ciptaannya. Masing-masing manusia dan tumbuhan serta makhluk-makhluk lain itu sudah memiliki porsinya sendiri. Masing-masing harus berjalan menurut jalur dan kondisi yang sudah disediakan oleh Penciptanya. Ada waktu untuk tidur,
Ada waktu beristirahat. Ada waktu untuk tenang dulu. Menikmati kehidupan ini dulu. Ada waktu bekerja, berkarya, berkreasi. Tetapi juga ada waktu capek, letih, istirahat. Atau mungkin juga kehabisan makanan atau miskin. Ada waktu masing-masing. Nah, saudara, ini sangat-sangat penting bagi kita. Apa maksud pemazmur mengungkapkan ini? Nah, ada beberapa hal yang sangat penting kita sadari dalam hidup ini, Bapak Ibu. Pertama, aturlah kehidupanmu dan gunakan talenta pemberian Tuhan yang ada pada kamu untuk menata kehidupan ini. Segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Nah, manage waktu yang ada pada kita masing-masing. Waktu tidur, tidurlah dengan baik. Gunakan kesempatan tidur untuk memulihkan tenagamu. Jangan ada yang menggunakan waktu tidur untuk ngobrol, untuk main-main kartu, main judi sampai pagi. Nah, waktu siang hari pakailah semaksimal mungkin menghasilkan banyak karya-karya sesuai dengan potensi porsimu yang kamu miliki. Jangan sia-siakan waktu yang ada padamu habis begitu saja. Waktu bersantai, pakailah bersantai. Tidak salah bersantai untuk memulihkan tenaga, kekuatan. Tetapi jangan habiskan waktumu bersantai terus sepanjang hari, sepanjang malam. Lupa tugas, lupa tanggung jawabmu, dan lain-lain. Kedua, jadilah dirimu sendiri. Bulan jangan menjadi matahari. Atau sebaliknya, jangan matahari menjadi bulan. Jangan beralih. Tidak bisa. Matahari tetap matahari. Dia akan bersinar, jangan redup. Apalagi manusia harus menjadi tetap manusia. Jaga dirimu tetap memiliki otoritas kita sebagai manusia. Jangan manusia sebaliknya menjadi, maaf, sekali lagi maaf, berubah menjadi binatang. Tidak punya prinsip, tidak menjaga moral, tidak menjaga mental, apalagi imannya. Oh, jangan Bapak Ibu. Jadilah dirimu sendiri. Amin. Ketiga, kita manusia adalah makhluk yang tercipta serupa dan segambar dengan Allah. Ada rupa Allah di dalam diri kita. Ada roh Allah di dalam diri kita. Beda dengan makhluk-makhluk lain. Nah, jagalah diri kita itu agar tetap di bawah kendali daripada Allah. Jadi, ketika sukses dalam pekerjaan, dalam keluarga, semua itu karena kasih Allah kepada kita. Bukan karena hebatnya diri kita. Nah, jadikan itu semua menjadi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Pengajaran ketiga, Minggu Ekologi, Season of Creation. Jaga, pelihara, lestarikan lingkungan sekitar kita. Saudara, Minggu tanggal 22 September, menurut Almanak HKBP, ditulis di sana, Minggu Ekologi, Season of Creation. Saudara, menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 7, manusia diciptakan oleh Allah sangat-sangat berbeda dari semua ciptaan lainnya. Apa kekhususan manusia diciptakan Tuhan sebagaimana dalam Nats itu? Pertama, manusia adalah ciptaan Allah, bukan seperti kata Charles Darwin. Terjadi secara evolusi. Teori evolusi ini banyak diminati oleh orang-orang modern saat itu. Tuhanlah yang mencipta manusia, bukan kebetulan terjadi. Kedua, manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Itu yang disebut dengan imago Dei. Keserupan manusia dengan Allah memiliki makna. Pertama, manusia adalah milik Allah, bukan milik manusia, bukan milik iblis. Ingat itu. Kedua, ada hubungan timbal balik antara Allah dengan manusia. Dan manusia harus bertanggung jawab pada Allah. Ketiga, Allah memberi kebebasan bagi manusia, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, apa manusia ini? Manusia adalah mandataris Allah di dunia ini. Allah memberi kuasa pada manusia. Menurut Kejadian 1 ayat 28 itu apa? Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Nah, dengan demikian manusia punya 3 tugas: memenuhi, menaklukkan, dan menguasai bumi. Nah, dengan ketiga-tiga tugas ini, Bapak Ibu, manusia berkuasa menata alam semesta ini. Ini tanggung jawab kita. Keempat, manusia memiliki keterbatasan dan kelemahan. Manusia dicipta dari debu tanah. Menurut Kejadian 2:7, debu menggambarkan keterbatasan dan kelemahan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, manusia harus rendah hati. Jangan sombong Bapak Ibu. Jangan putus asa. Jangan merasa minder ketika kita berhadapan dengan berbagai-bagai kekurangan. Ingat,
Tuhan akan menyempurnakan keterbatasan dan kelemahan kita itu. Kelima, apa manusia ini? Manusia hidup karena anugerah Allah. Jadi selamanya hidup manusia itu tergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara, itulah hakikat keberadaan manusia yang begitu indah diciptakan Tuhan. Sangat berbeda dari semua makhluk-makhluk lain. Makanya tidak heran kalau Tuhan mempercayakan pemeliharaan alam semesta dan segala isinya ini kepada kita manusia untuk dikelola, ditata, dipelihara, dilestarikan, dan dipergunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan sandang, pangan, kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, dalam hal ini kita diingatkan agar menjauhkan segala bentuk keserakahan, penyalahgunaan, eksploitasi berlebihan terhadap alam semesta dalam wujud illegal logging. Apa itu illegal logging? Pembalakan liar atau penebangan liar pohon-pohon di hutan yang menyebabkan rusaknya kesuburan tanah, rusaknya lingkungan. Lingkungan menjadi sangat-sangat kering dan gersang tandus, bahkan terjadinya banjir, longsor-longsor. Nah, jika itu rusak dan keseimbangan terganggu, maka kita jugalah yang korban. Kitalah yang menanggung akibatnya. Bencana dan malapetaka akan menimpa kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita diberi Tuhan mandat untuk memelihara alam. Oleh karena itu, sudah seharusnya orang-orang percaya, kita orang Kristen terpanggil melestarikan lingkungan hidup kita. Bagaimana cara melestarikan lingkungan kita itu? Banyak cara. Bagi orang yang tinggal atau dekat dengan hutan-hutan misalnya, jangan menebangi pohon sembarangan di hutan. Bagi kita dimanapun berada, jangan membuang sampah di sungai, di selokan, di got. Jangan membuang tisu-tisu di bangku-bangku gereja. Jangan merokok, apalagi di sembarang tempat. Jangan mengabaikan kebersihan lingkungan di sekitar di mana kita berada, Bapak Ibu. Nah, inilah tanggung jawab kita. Dan dibutuhkan saat ini agar gereja hendaknya membuat program bagaimana menjaga lingkungan, melestarikan pekarangan setempat, dan mungkin merancang kerjasama dengan pemerintah setempat. Maka kita sudah berusaha mengupayakan ekologi, season of creation yang baik di sekitar kita. Dan kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya, Habal Gaun ni Jehovah di Bagasa Sudina Tinopana, sebagaimana topik minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024, sudah berhasil kita upaya. Dan peran kita sebagai mandataris Allah di tengah-tengah dunia ini sudah kita terapkan untuk kemuliaan kebesaran nama Allah di dalam Yesus Kristus. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran Tuhan. Khotbah di ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis 22 September 2024 dari Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai 3 dan ayat 13 sampai 18, agar semakin terwujud kebesaran Allah dalam seluruh ciptaannya. Habal Gaun ni Jehovah di Bagasa Sudi Natinopana, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga khotbah-khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-17 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan menciptakan kami manusia ini sebagai mandataris-Mu. Tuhan membentuk kami sebagai orang yang memiliki tanggung jawab besar untuk memelihara alam semesta. Maka hidup kami akan terberkati. Berkati hamba dalam khotbah berikutnya untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Amin.